Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi 8 kesalahan fatal penataan ruang tamu penyebab rezeki seret dan sering tertimpa kesialan. Ruang tamu merupakan salah satu faktor penting di dalam rumah kita. Kalau diumpamakan seperti tenggorokan yang ada di tubuh kita, tempat pertama kali energi masuk ke dalam rumah kita. Dan jika di dalam ruang tamu sering digunakan berkumpulnya keluarga, maka secara otomatis ruang tamu juga akan menjadi jantung di dalam rumah kita, bagian yang terpenting. Karena itulah ruang tamu perlu ditata sedemikian rupa supaya membawa dampak dan pengaruh baik untuk kita sekeluarga. Kesalahan penataan ruang tamu ternyata justru bisa berdampak buruk. Rezeki seret, keluarga sering bertengkar, kesehatan terganggu, bahkan seringkali tertimpa kesialan. Lalu, kesalahan-kesalahan apa sajakah yang paling sering terjadi ketika seseorang menata ruang tamu? Yang pertama, tidak adanya penyekat antara ruang tamu dengan ruangan yang lain. Dari ruang tamu langsung terlihat tangga menuju lantai 2. Ini merupakan kesalahan. Situasi seperti ini akan membuat energi yang masuk dari luar ke dalam ruang tamu akan segera keluar lagi lewat tangga ke lantai 2. Sehingga sirkulasi energi di lantai 1 tidak bisa merata. Ini akan berpengaruh kesehatan keluarga menjadi terganggu. Keuangan pun juga seringkali tidak stabil. Kesalahan yang lain, dari ruang tamu langsung bisa melihat kamar mandi, pintu kamar mandi. Keadaan seperti ini akan membuat orang yang datang ke rumah Anda, jika ada tamu yang datang dan mereka bisa melihat kamar mandi, orang tersebut akan terpancing melakukan sesuatu yang negatif. Hal ini terjadi karena energi buruk dari kamar mandi akan langsung menghujam orang yang datang ke ruang tamu Anda. Pengaruhnya kurang baik. Lalu kesalahan yang lain yang disebabkan tidak adanya penyekat antar ruangan jika dari ruang tamu langsung bisa melihat dapur. Ini juga berpengaruh kurang baik. Dapur merupakan perlambang kekayaan, rahasia, dan aib keluarga Anda. Jadi, jika dari ruang tamu langsung terlihat dapur, ini juga akan memancing kejahatan orang lain kepada keluarga Anda, karena kekayaan yang Anda miliki mudah diketahui orang lain. Situasi seperti ini juga seringkali mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang membuat keluarga Anda menjadi malu, menjadi buah bibir orang lain, karena apapun rahasia dan aib yang disembunyikan akan mudah diketahui oleh orang lain. Lalu selanjutnya yang kedua, kesalahan penataan mebel di ruang tamu. Di dalam ruang tamu biasanya ada sofa ataupun meja kursi. Penataan sofa sebaiknya menempel pada dinding. Jangan menaruh sofa ataupun kursi yang panjang di tengah-tengah ruangan. Ini merupakan pantangan yang besar. Sofa yang terletak di tengah ruangan akan berakibat Anda akan ditinggalkan oleh orang-orang dekat. Apa yang Anda lakukan akan kurang mendapat dukungan dari keluarga, teman, atau sahabat Anda. Sofa ataupun kursi juga jangan membelakangi pintu utama di ruang tamu. Sofa kursi yang terletak membelakangi pintu utama akan memancing kejahatan kepada keluarga Anda. Situasi ini juga seringkali membuat
keluarga Anda menjadi kurang tenang di dalam menghadapi suatu persoalan. Sebaiknya kursi ataupun sofa ditata bisa menghadap ke arah pintu utama. Jadi misalkan ada orang yang datang akan langsung dapat terlihat. Meja yang digunakan di ruang tamu juga memiliki pengaruh. Bisa berpengaruh baik ataupun pengaruh yang buruk. Meja yang ujung-ujungnya runcing akan membawa pengaruh buruk. Ujung meja yang runcing bisa memecah energi baik. Ini akan berdampak keluarga Anda sering tertimpa kesialan kalau energi baiknya banyak yang terpecah. Selain itu, ujung meja yang runcing juga bisa membahayakan. Lalu bagaimanakah kalau meja di ruang tamu kita sudah terlanjur meja yang kotak dan ujungnya runcing? Sebaiknya beri pengaman. Lalu selanjutnya, kesalahan yang ketiga, bentuk plafon di dalam ruang tamu. Plafon rumah di masa sekarang ini sering menggunakan plafon yang bertingkat, menggunakan gipsum. Tetapi banyak yang tidak tahu, plafon yang bertingkat ini ternyata bisa menjadi masalah kalau ruang tamu Anda berbentuk persegi panjang. Misalkan 3x6 atau 3x8, 4x7, dan yang lain sebagainya. Ruang tamu yang berbentuk persegi panjang, kalau plafonnya bertingkat, ini merupakan simbol peti mati. Bentuknya menyerupai peti mati. Dan ini akan membawa pengaruh yang sangat buruk. Keluarga Anda sering tertimpa kesialan, seringkali terancam suatu bahaya, dan juga usaha atau bisnis yang dilakukan kepala rumah tangga seringkali mengalami suatu kegagalan. Rezekinya menjadi seret. Lalu selanjutnya yang keempat, kesalahan penggunaan hiasan dinding. Banyak yang karena tidak tahu menggunakan senjata tajam sebagai hiasan dinding karena dianggap barang antik. Misalkan menggunakan tombak, anak panah, keris, pedang, samurai, dan yang lain sebagainya. Penggunaan senjata tajam untuk hiasan dinding ini ternyata selain bisa memecahkan energi baik karena ketajaman senjata tersebut juga bisa memancing emosi penghuni rumah. Terjadi permasalahan sedikit saja akan mudah terjadi pertengkaran antar anggota keluarga. Ini karena pengaruh buruk senjata tajam yang digunakan untuk hiasan dinding. Penggunaan lukisan pun kita perlu untuk berhati-hati. Lukisan yang baik selalu menggambarkan kekayaan, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Misalkan menggunakan lukisan yang berlambang kekayaan seperti lukisan ikan mas, ikan koi, kambing, sapi, ataupun hewan lain yang merupakan perlambang kekayaan. Hindari lukisan-lukisan yang berbau pornografi. Ini akan membawa kesan yang buruk untuk keluarga Anda jika ada tamu yang datang ke rumah Anda. Hindari juga lukisan yang merupakan perlambang kesertaan rezeki. Misalkan lukisan pohon yang mati atau mungkin tanah yang kering. Lukisan peperangan juga perlu untuk dihindari karena lukisan yang menggambarkan peperangan akan mudah memancing emosi keluarga Anda yang menyebabkan sering terjadinya konflik yang melibatkan keluarga Anda. Lalu selanjutnya yang kelima, jam dinding yang mati. Penggunaan jam dinding di ruang tamu sebenarnya akan mampu meningkatkan energi baik di dalam keluarga Anda. Suara detik jam dinding yang teratur akan meningkatkan semangat anggota keluarga Anda. Selain itu, kedisiplinan seluruh anggota keluarga juga akan mudah terjaga. Namun,
Jika jam dinding yang ada di ruang tamu Anda telah rusak atau mati kehabisan baterai, ternyata ini merupakan sesuatu yang bisa berpengaruh buruk, malah akan menimbulkan energi yang kurang baik untuk keluarga Anda. Semangatnya turun, malas bekerja, yang seringkali berakibat rezeki menjadi seret. Selanjutnya yang keenam, terlalu banyak perabot di ruang tamu. Banyak yang tidak menyadari ruang tamunya dipenuhi dengan berbagai macam perabot yang kurang penting. Ada yang menaruh lemari besar di ruang tamunya dengan isi beraneka ragam. Ada pula yang menaruh buffet di ruang tamunya dengan isi aneka barang. Terlalu banyak perabot di ruang tamu akan berpengaruh menyerap energi orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jika keluarga Anda sering berada di ruang tamu, maka energinya akan mudah diserap barang-barang yang ada di ruangan itu. Ini akan membawa pengaruh menjadi malas belajar untuk yang anak-anak, untuk orang yang dewasa menjadi malas bekerja, malas melakukan aktivitas, yang secara otomatis akan membuat rezeki keluarga Anda menjadi berkurang, menjadi seret. Lalu selanjutnya yang ketujuh, pintu ruang tamu yang selalu tertutup. Saya seringkali menemui pintu ruang tamu suatu rumah terus tertutup entah siang atau malam, dan anggota keluarga di dalam rumah tersebut keluar masuk melalui pintu samping. Ini merupakan suatu kesalahan. Pintu ruang tamu yang selalu tertutup akan berdampak energi baik akan sangat kurang masuk ke dalam rumah Anda. Dan ini seringkali membuat kesehatan keluarga menjadi terganggu. Rezekinya pun akan berkurang. Yang seharusnya bisa mendapatkan banyak, ada saja jalan sehingga rezeki yang didapatkan keluarga Anda menjadi berkurang. Lalu selanjutnya yang kedelapan, menjaga kebersihan ruang tamu. Sebaik apapun Anda menata rumah, kalau kebersihannya tidak terjaga, maka akan sia-sia. Ruang tamu yang kurang bersih, kebersihannya kurang terjaga, akan membuat orang yang datang ke rumah Anda menjadi tidak nyaman. Jika ingin menegosiasikan sesuatu atau membicarakan suatu bisnis, akan sering mengalami kegagalan, sulit untuk mencapai kesepakatan. Karena itulah kita perlu menjaga kebersihan ruang tamu kita. Jangan biarkan buku atau mainan anak-anak berserakan di ruang tamu. Apalagi jika sampai ada baju bekas yang habis dipakai, atau mungkin jaket dan benda-benda yang lain. Dan yang terutama sangat penting harus Anda perhatikan, jangan sampai di sudut ruang tamu Anda yang biasanya terletak di atas, di sudut-sudut plafon terdapat sarang laba-laba. Ini harus dihindari. Keberadaan sarang laba-laba ini merupakan tanda-tanda awal berkumpulnya energi negatif. Tempat yang angker ataupun tempat yang wingit, yang merupakan gudangnya energi negatif, pasti ada sarang laba-labanya. Karena itu, jika di ruang tamu Anda terdapat sarang laba-laba, segera bersihkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.